Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Kita akan memulai pertemuan kita pada malam hari ini dan saya melihat sudah ada 21 peserta yang hadir pada malam hari ini. Boleh sebelum kita memulai, teman-teman bisa ngajak rekan Anda untuk kita bersama-sama mendengarkan informasi tentang bisnis yang bagus. Oke, sudah ada 22 orang. Saya menyapa dulu. Selamat malam buat kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Hendrik dan hari ini saya ditugaskan untuk membawa materi. Eh, saya memberikan apresiasi tertinggi buat teman-teman yang pada malam hari ini meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar. Izinkan saya untuk membawa materi pada malam hari ini dan semoga apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini bisa mendapatkan informasi yang baru buat teman-teman sehingga bisa membuat teman-teman mendapatkan sebuah konsep yang baik tentang bisnis teman-teman agar kedepannya kita bisa sama-sama menjadi kaya raya. Oke, baik teman-teman, tentu masih ingat ya di tahun awal 2020 dunia didera dengan sebuah musibah yang cukup besar, yaitu COVID-19. Di mana kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini membawa dampak buruk buat manusia, terutama dari sisi ekonomi. Banyak perusahaan yang ditutup pada saat itu dikarenakan mereka tidak bisa produksi dan lain sebagainya. Akibatnya adalah banyak karyawan yang akhirnya harus di PHK. Tetapi di sana saya melihat ada hal positif, teman-teman, di mana ketika manusia di PHK, maka eh, mereka kehilangan pekerjaan. Tetapi demi perjuangan untuk menghidupi keluarga, akhirnya mereka harus fight. Dan kita bisa melihat ya, ketika manusia itu mengalami himpitan, maka mereka bisa kreatif. Dan itu terbukti, teman-teman. Ketika kita ada di dalam kondisi COVID-19, banyak sekali yang saya lihat teman-teman makin kreatif. Yang tadinya nggak bisa jualan, sekarang bisa jualan. Yang tadinya nggak bisa masak, sekarang bisa masak. Jadi hebatnya manusia adalah ketika kita dalam kondisi terjepit, kita bisa kreatif, kita bisa mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga di tahun 2020 banyak orang akhirnya memilih kripto sebagai alternatif untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena memang pada masa itu kripto naik marketnya. Kripto mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan sehingga banyak orang akhirnya memilih kripto sebagai alternatif untuk mendapatkan uang. Dan sampai dengan hari ini pun hal yang sama itu akan terjadi. Gitu ya. Nah, kita melihat ya teman-teman bahwa eh, hari ini kejadiannya sama seperti di tahun 2020, di mana kondisi market itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sekali. Dan sekarang kita tahu bahwa kondisi market sekarang pun mengalami kondisi yang sangat pesat sekali, gitu ya. Oke, sebentar ya. Ini oke. Saya menyiapkan materi untuk teman-teman bisa menyimak bersama. Kembali ke konteks yang tadi teman-teman. Jadi ketika COVID itu terjadi, banyak orang akhirnya memilih kripto sebagai alternatif untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena pada masa itu kripto mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi. Dan hal itu terjadi juga pada saat ini. Karena siklus 4 tahunan itu akan terus berjalan, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa hari ini kripto sudah mengalami kenaikan harga yang sangat pesat dan
puncaknya nanti akan terus berjalan sampai dengan 2025. Nah, buat teman-teman yang sudah melakukan trading di beberapa waktu yang lalu, saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah take profit dengan jumlah yang lumayan banyak. Buat Anda yang belum memulai trading, sekarang adalah waktu yang tepat untuk Anda memulai trading. Kenapa? Karena harga kripto akan naik dan akan sangat agresif kenaikannya. Oke, nah hal yang paling mudah untuk kita mendapatkan uang di industri kripto, salah satunya adalah melalui trading, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang trading, trading itu adalah dagang. Di mana dagang itu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Nah, tentu kalau kita bicara tentang dagang, ada tempatnya. Karena nggak mungkin orang dagang bukan di tempatnya. Mereka harus dagang di tempatnya. Kalau secara konvensional, dagang yang ada tempatnya itu adalah pasar atau market. Jadi, dagang yang benar atau trading yang benar adalah kita berdagang langsung di pasar. Begitu ya. Nah, buat teman-teman pemula, saya mau tekankan begini. Trading itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena untuk Anda memulai trading, Anda harus punya pengetahuan dasar tentang trading. Sebab kalau Anda tidak punya pengetahuan dasar tentang trading, maka Anda akan salah di dalam memulai trading. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau Anda sudah punya pengetahuan dasar tentang trading, maka yang harus Anda perhatikan yang kedua adalah waktu Anda. Anda boleh Anda boleh punya pemahaman trading yang baik, tapi kalau Anda tidak punya waktu untuk trading, maka tradingnya nggak akan berjalan. Jadi waktu itu sangat penting dalam kita memulai trading. Yang ketiga, selain Anda punya pengetahuan dasar, yang kedua, Anda punya waktu untuk trading, yang ketiga, Anda harus punya mental. Karena ketika Anda tidak punya mental untuk memulai trading, maka trading Anda akan barbar. Itulah yang membuat banyak orang yang akhirnya mengalami kerugian ketika memulai trading. Dan ini adalah sebuah masalah. Padahal kita tahu bersama bahwa uang paling banyak itu ada di industri trading. Baik trading saham, baik trading kripto. Banyak orang kaya itu lahirnya dari trading. Gitu ya. Jadi suka tidak suka, trading itu banyak duitnya. Tetapi di sana ada masalah. Masalahnya apa? Kalau kita trading secara manual, maka kita akan mendapatkan banyak masalah yang sangat kompleks. Nah, oleh sebab itu, malam ini kami memberikan solusi yang terbaik bagaimana memulai trading kripto dengan cara yang mudah. Jadi, tadi kesulitan-kesulitan yang sudah saya jelaskan di depan, itu akan menjadi sangat mudah ketika kita menggunakan tools yang akan kami perkenalkan pada malam hari ini. Oke, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa trading itu adalah berdagang. Berdagang itu adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Biasanya kesepakatan itu akan terjadi di satu tempat yang namanya pasar atau market. Nah, bagaimana dengan kripto? Nah, ketika kita melakukan trading di kripto, kripto juga punya tempat, punya market atau punya pasar untuk kita berdagang kripto. Nah, kami merekomendasi ada 3 exchange atau 3 market yang bagus untuk kita gunakan. Yang pertama adalah Binance, yang kedua adalah Bitget. Ini sudah kami gunakan, sudah berjalan, Binance dan Bitget. Dan nanti yang ketiga, coming soon, adalah OKX. Teman-teman bisa gunakan 3 aplikasi exchange ini untuk Anda memulai trading. Kenapa pilihan kita ada di 3 exchange? Karena ada alasan, teman-teman. Nah, alasan yang pertama, kami memilih platform Binance dikarenakan platform ini adalah exchanger kripto nomor 1 di dunia. Nah, tentunya teman-teman, ketika Anda mau memulai sesuatu atau berinvestasi, pasti yang Anda akan cek adalah platformnya. Seberapa bagus, seberapa kuat, seberapa hebat perusahaan tersebut. Sehingga membuat Anda akhirnya yakin dan menempatkan uang Anda di platform tersebut.
Misalnya nih, saya punya uang, lalu saya pengen tempatkan uang saya di bank. Tentu bank yang saya pilih adalah bank yang terkenal, familiar di saya, dan pasti kredibilitasnya terbaik. Maka saya akan menempatkan uang saya di bank tersebut. Sama halnya dengan ketika kita memulai trading, nah kita akan memilih exchange terbaik nomor satu dunia. Dan itu adanya di Binance. Nah, kalau teman-teman lihat, Binance ini spot trading volumenya dalam satu hari itu mencapai 65 juta 178.516 dolar. Itu adalah perputaran uang yang terjadi di Binance dalam waktu satu hari. Dan mungkin di dalam masa bull market ini kemungkinan volume perdagangannya akan meningkat karena banyak orang yang akan masuk untuk melakukan trading di sana. Nah, yang kedua, kalau kita melihat total aset dari Binance ini pun sangat besar, sekitar 104 miliar dolar. Jadi, secara total aset, Binance ini paling besar, teman-teman. Makanya kenapa pilihan kami salah satunya adalah Binance. Nah, selain itu teman-teman, Binance itu juga punya asuransi yang akan mengcover ketika si Binance ini mengalami hack, begitu ya. Jadi keamanan dana dari setiap nasabah Binance itu pun diperhatikan oleh Binance dengan membuka asuransi buat setiap nasabahnya Binance. Gitu. Jadi Binance sudah menjaga kemungkinan terburuk kalau terjadi hack terhadap Binance. Semuanya sudah disiapkan dengan yang baik, teman-teman. Oke, ini adalah top cryptocurrency spot exchange 2024. Nah, ini adalah Binance, teman-teman. Binance itu adalah exchange peringkat satu. Dan dia merupakan bursa kripto terbesar di dunia. Jadi kalau Anda trading di Binance, itu sudah tepat, teman-teman. Karena ini merupakan exchange nomor satu dunia. Yang kedua, volume perdagangannya dalam waktu sehari, ini data dari 2 Oktober 2024. Pencapaiannya sekitar 14 miliar dolar. Wah, ini berarti uang gede nih, teman-teman. Perputaran uang yang terjadi dalam satu hari sebanyak 14 miliar dolar. Lalu gini, jumlah pasar Binance ini menyediakan lebih dari 1.200 pasang perdagangan. Artinya ada 1.200 kripto yang diperdagangkan di sana. Mulai dari koin utama, kemudian altcoin. Nah, sekarang lagi rame meme coin. Nah, itu Binance menyediakan sekitar 1.200. Jadi teman-teman bisa trading dengan jumlah 1.200 koin yang ada di Binance. Nah, total aset Binance mencapai 119 miliar lebih dolar ya, mata uangnya. Nah, itu Binance. Yang kedua, kami memilih Bitget untuk melakukan trading di sana. Kenapa? Karena Bitget ini adalah sebuah exchange termasuk masih baru, tetapi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Sekarang Bitget itu menempati peringkat 12. Pertumbuhannya sangat cepat. Dan yang kedua, volume perdagangan dalam 24 jam mencapai 1,5 miliar. Ini adalah data pada bulan Oktober 2024. Yang ketiga, untuk jumlah pasar, Bitget ini menyediakan lebih dari 500 pasangan perdagangan. Sama, dari koin yang utama, kemudian altcoin, kemudian meme coin, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa berdagang di Bitget. Nah, total aset yang dimiliki oleh Bitget mencapai sekitar 3 miliar dolar. Nah, OKX akan kami gunakan juga. Kabar baiknya dari developer, saya mendapatkan informasi bahwa OKX ini kemungkinan di bulan Desember teman-teman sudah bisa gunakan. Gitu ya. Jadi Anda boleh trading di Binance, Anda boleh trading di Bitget, Anda boleh trading di OKX. Nah, secara portofolio, OKX ini menempati peringkat 4. Yang kedua, volume perdagangan dalam waktu 24 jam itu mencapai sekitar 2 miliar dolar.
Nah, ini besar sekali ya. Lalu OKX menyediakan sekitar 600 pasangan perdagangan. Artinya ada 600 koin yang bisa diperdagangkan di OKX, baik koin utama maupun altcoin. Dan total aset dari OKX ini mencapai sekitar 16 miliar. Nah, inilah kekuatan dari ketiga exchange yang akan kita gunakan. Teman-teman boleh memilih salah satunya, atau teman-teman boleh menggunakan semuanya, tergantung dari jumlah modal trading yang akan Anda perdagangkan nanti. Nah, tadi di awal saya bilang bahwa trading itu terlihat mudah, tetapi tidak mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus Anda pahami. Misalnya, pengenalan dasar tentang ilmu dasar trading. Kedua, Anda harus punya waktu dalam melakukan trading. Yang ketiga, Anda harus punya mental yang kuat dalam trading. Karena kadang-kadang ketika profit, kita bukannya happy, malah kita galau. Kenapa? Karena harapan kita take profit di 5%. Tapi ketika sudah menyentuh 5%, marketnya masih naik. Sehingga profit yang terjadi membuat kita jadi galau. Waduh, kalau tahu begini, saya tradingnya tunggu nanti 10% baru saya jual. Nah, itu kalau Anda melakukan trading secara manual. Jadi ternyata trading manual pun sulit, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, kami memperkenalkan sebuah platform yang begitu mudah untuk Anda gunakan. Buat pemula yang tidak paham tentang trading, Anda bisa menggunakan platform ini, sehingga ini akan memudahkan Anda untuk melakukan trading. Buat Anda yang sudah expert di trading, alat ini akan membantu Anda untuk memaksimalkan potensi profit yang ada. Platform ini kami namakan AIO Trade. AIO Trade. Ini adalah sebuah kepanjangan dari akronim AIO, yaitu All in One Trade. Kenapa kami menggunakan nama All in One Trade? Dikarenakan AIO Trade ini tradingnya bukan hanya di kripto saja, tetapi ke depannya AIO Trade juga akan trading di saham. Jadi nanti dengan satu aplikasi, teman-teman bisa trading di kripto, teman-teman juga bisa trading di saham. Kalau platform yang lain mungkin teman-teman bisa melihat ya, mereka kalau trading kripto ya kripto saja. Atau ada yang trading saham, ya saham saja. Tetapi AIO Trade itu bisa digunakan baik di kripto maupun di saham. Makanya namanya adalah AIO Trade. Dengan Anda menggunakan AIO Trade, dijamin trading Anda akan aman, mudah untuk digunakan, dan akan sangat menguntungkan. Yuk, kita bedah sama-sama apa itu AIO Trade. Yang pertama, modal trading ada di akun exchanger Anda. Nah, ini yang buat saya itu senang, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan trading, yang paling penting adalah penempatan dana kita ada di mana. Karena ketika kita salah menempatkan dana kita, maka itu akan membahayakan kita. Nah, mungkin di antara teman-teman atau saudara kita pernah mengalami melakukan investasi, tetapi penempatan dananya ditempatkan di perusahaan yang gak jelas. Akibatnya apa? Terlihat hari pertama profit, hari kedua profit, 10 hari kemudian scam. Kenapa? Karena uang bukan ditempatkan di exchange, tapi uang ditransfer ke perusahaan. Nah, dengan Anda menggunakan AIO Trade, dijamin uang Anda aman. Kenapa? Sebab AIO Trade tidak memegang uang Anda. Jadi uang Anda itu ada di exchanger Anda masing-masing. Jadi kalau teman-teman menggunakan Binance, maka depositonya di Binance. Teman-teman menggunakan Bitget, maka depositonya di Bitget. Kalau Anda akan menggunakan OKX, maka penempatan dana Anda itu ada di OKX. Jadi ini sangat bagus sekali. Yang kedua, modal dan profit bisa ditarik kapan saja Anda mau. Gitu ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali buat Anda yang sudah mulai trading gitu ya. Lalu kemudian ada profit, lalu hatinya bilang gini, "Ah, saya udah profit nih. Pengen coba mau tarik profitnya supaya bisa menikmati profit yang ada."
Nah, itu bisa Anda lakukan kapan saja. Atau misalnya Anda melihat, wah ternyata profitnya bisa ditarik. Apakah modal bisa ditarik? Anda bisa lakukan. Nah, ada beberapa platform lain yang ketika Anda trading di sana, ini saya sebut trading abal-abal ya. Nah, biasanya terkesan profitnya bisa Anda ambil, tapi modalnya di-lock, modalnya dikunci. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kenapa bisa dikunci? Karena uang ada di dalam kuasa mereka. Nah, tapi kalau dengan IoTrade tidak mengunci modal Anda. Exchanger yang kita gunakan juga tidak mengunci modal Anda. Sehingga kapan saja Anda bisa menarik baik modal maupun profit. Yang ketiga, pada saat kita melakukan penarikan, yang bisa menarik adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena setiap penarikan itu kan dibutuhkan verifikasi OTP yang biasanya dikirim lewat SMS ataupun lewat email. Kalau ada yang menggunakan Google Authenticator, biasanya dikirim juga ke Google Authenticator. Gitu. Sehingga ketika kita mau melakukan withdrawal, yang bisa lakukan itu adalah pemilik pribadi dari akun exchanger tersebut. Jadi kalau saya mau narik duit saya, maka yang boleh lakukan itu adalah saya sendiri, teman-teman. Nah, yang keempat, dengan menggunakan IoTrade, modal trading itu bisa kita tentukan sendiri. Jadi bebas ya, kita mau trading dengan modal berapapun bebas. Nah, minimal mulai dari modal berapa? Sebetulnya begini, dengan $50 pun kita sudah bisa melakukan trading. Kenapa? Kalau kita trading di exchanger, misalnya Binance ataupun Bitget, kita bisa memulai trading dengan $15 atau $16. Jadi kalau kita gunakan $50, maka IoTrade bisa melakukan 3 kali transaksi beli. Gitu. Nah, tetapi yang perlu saya ingatkan begini, namanya dagang itu tergantung dari modal. Seandainya Anda trading dengan modal $50, gitu ya, lalu harapan profitnya adalah 100%, maka 100% dari $50 adalah $50. Tapi bayangkan kalau nanti modal Anda bertambah. Dari $50 jadi $1.000 atau jadi $10.000. Nah, lalu kemudian profitnya adalah 100%, maka 100% dari $10.000 adalah $10. Dari sisi waktu, saya rasa hampir sama. Karena kita trading di platform yang sama. Tetapi karena modal Anda berbeda, maka tentu modal yang lebih besar, profitnya akan lebih besar. Gitu ya. Nah, jadi di IoTrade ini kita bisa mulai dengan modal yang paling minim. Tetapi teman-teman boleh secara bertahap ataupun sekaligus teman-teman bisa menambah modal kembali agar supaya apa? Profitnya bisa lebih banyak. Oke. Berikutnya IoTrade ini fleksibel ya. Fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena kita menggunakan 2 metode di dalam trading, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan 2 metode? Karena kami melihat begini, di lapangan itu ternyata ada 2 kelompok orang di dalam melakukan trading. Kelompok yang pertama adalah mereka yang belum paham sama sekali tentang trading. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang sudah punya pengalaman di trading manual. Nah, kedua kelompok ini coba kami fasilitasi dengan fitur-fitur yang ada di dalam IoTrade. Nah, buat kelompok yang tidak paham tentang trading, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Follow Master. Nah, fitur dari Follow Master ini itu adalah otomatis bot yang akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Jadi di dalam aplikasi IoTrade ini ada satu fitur yang namanya Follow Master, di mana buat teman-teman yang belum paham tentang trading, nah teman-teman tinggal klik aja Follow Master. Nanti trading Anda itu langsung akan berjalan secara otomatis. Seluruh settingan itu sudah
dilakukan oleh profesional trader yang ditunjuk oleh developer, gitu ya. Yang kedua, buat teman-teman yang tidak punya waktu atau pengetahuan yang memadai untuk merancang strategi trading sendiri, nah itu juga boleh menggunakan follow master, gitu ya. Nah, yang ketiga, kelebihan dari follow master ini adalah meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar yang sangat dinamis. Itu. Nah, ini untuk menjawab teman-teman yang sama sekali tidak paham tentang trading, Anda bisa menggunakan follow master. Yang kedua, yang tidak punya waktu untuk trading, Anda juga bisa menggunakan follow master. Nah, kelompok yang kedua, oke, masih ada satu lagi ya. Pilihan pairnya BTC atau kripto lain sesuai kebutuhan Anda. Jadi kalau kita menggunakan follow master, nanti koin itu sudah dipilih oleh trader profesional gitu. Jadi dia akan membaca potensi market kripto, koin-koin apa yang berpotensi naik, itu yang nanti kemudian akan dipilih untuk trading. Koinnya ada banyak, ada BTC, kemudian ada koin-koin lain yang tentu koin-koin yang punya fundamental yang bagus. Supaya kalau kita punya koin yang fundamental bagus, maka kita akan lebih tenang dibandingkan kita memilih meme coin. Memang potensi profit untuk meme coin juga besar, tetapi resikonya pun sangat besar, teman-teman. Oke. Yang kedua, buat Anda yang sudah paham tentang trading, maka Anda bisa memilih fitur yang kedua, yaitu customisasi. Nah, sistem custom ini sebetulnya cocok untuk trader pemula yang sudah memiliki teknik trading sendiri. Gitu. Jadi buat trader pemula yang sudah tahu mengotak-ngatik gitu ya, karena biasanya kan buat Anda yang belum punya bot trading, biasanya trading manual ya, di exchanger. Nah, biasanya Anda yang mencantumkan sendiri mau beli koin apa di harga berapa, lalu Anda melakukan analisa. Kalau nanti harga ini turun, cara antisipasinya seperti apa, nah itu ada ilmunya dan biasanya trader awal biasanya mereka sudah punya pengalaman di sana. Nah, dengan IoTrade ini akan lebih memudahkan Anda untuk melakukan trading. Ya. Kalau kita menggunakan sistem custom, di sana teman-teman kita menyiapkan ada beberapa teknik seperti teknik average. Nah, itu Anda bisa gunakan di dalam custom. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan teknik grid. Atau yang ketiga, Anda melakukan kombinasi dari average dan juga grid. Nah, ini tentu sesuai dengan kebutuhan para trader masing-masing. Yang ketiga, buat yang sistem customisasi, pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan dan menentukan rentang harga di mana bot akan aktif bekerja. Jadi buat yang menggunakan sistem custom, sebetulnya kita lebih fleksibel untuk melakukan akselerasi di market. Kenapa? Karena market kripto itu sangat dinamis, teman-teman. Hari ini market bisa naiknya sangat tinggi, besok market bisa turunnya sangat dalam. Nah, dengan kita menggunakan sistem custom, kita bisa melakukan akselerasi. Artinya gini, ketika market lagi naik, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan profit kita? Itu bisa kita otak-atik di tengah jalan. Atau ketika market lagi turun, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi tingkat risiko? Itu Anda bisa mengotak-atiknya di tengah jalan. Itu kelebihan kalau kita menggunakan sistem custom, teman-teman. Nah, ini adalah fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh IoTrade. Fitur yang pertama adalah average. Fitur yang kedua adalah grid. Fitur yang ketiga adalah kombinasi average dan grid. Dan fitur yang keempat adalah price range. Nah, ini adalah ilustrasi dari sistem average. Jadi, candle ini adalah pergerakan market ya, teman-teman. Kalau kita lihat candle kripto itu, wah itu apa kayak roller coaster. Kadang-kadang harganya naik tinggi, kadang-kadang harganya turun dalam.
gitu ya. Nah, kalau kita tidak punya teknik trading yang maksimal, maka kita tidak akan mendapatkan potensi profit yang bagus gitu. Nah, di dalam kondisi market yang sangat fluktuatif, teman-teman bisa menggunakan teknik averaging. Di dalam teknik averaging ini akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan potensi profit yang maksimal. Nah, ini ilustrasinya. Di tampilan sini terlihat ada 5 kali pembelian, teman-teman. Nah, ketika market beli pertama kali, kita kan berharap market itu naik. Tetapi yang terjadi, market itu turun. Nah, ketika market turun, maka IoTrade akan melakukan pembelian yang kedua. Nah, ini digabung. Kalau average itu digabung. Jadi pembelian pertama dan pembelian kedua itu digabung. Nah, ternyata market masih turun lagi. Yang terjadi adalah bot akan melakukan pembelian yang ketiga. Lalu kemudian digabung lagi. Jadi pembelian pertama, kedua, ketiga itu digabung. Ternyata market masih turun lagi, bot beli lagi untuk pembelian keempat. Masih turun lagi, bot akan beli lagi untuk pembelian kelima. Nah, biasanya market kalau sudah turun, dia pasti akan koreksi, kemudian akan naik. Nah, ketika naik, sebetulnya di situ potensi kita untuk mengalami profit itu akan lebih besar. Kenapa? Karena 5 kali pembelian digabung menjadi 1 kali untuk dijual. Keuntungan kedua dengan average, maka kita akan mendapatkan harga rata-rata. Artinya, harga jual kita itu akan turun dari pembelian pertama. Nah, contoh gambarannya seperti ini. Jadi pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketika digabung menjadi satu, maka ketemu harga rata-rata. Gitu. Jadi contoh ya, beli pertama di harga 10. Turun di 9, bot beli lagi. Turun 8, bot beli lagi. Turun 7, bot beli lagi. Turun 6, bot beli lagi. Kan sebetulnya kalau mau jual, harusnya jualnya di atas harga 10 di pembelian pertama. Tapi karena kita menggunakan teknik averaging, maka bot tidak menjual di harga 10. Ketemu harga rata-rata ini di sekitar mungkin sekitar 7,5 atau di sekitar harga 8. Nah, di situ bot sudah bisa melakukan penjualan. Artinya apa? Penjualan kita tidak perlu menunggu di harga tertinggi pembelian pertama. Nah, itu manfaat daripada sistem dengan menggunakan teknik averaging. Nah, ini adalah teknik grid. Jadi kalau averaging tadi membelinya secara bertahap, menjualnya sekaligus. Nah, kalau grid itu belinya satuan, jualnya juga satuan. Jadi kalau dalam dunia perdagangan konvensional, grid itu sama kayak kita jualan eceran, gitu ya. Bisa dijual satuan, gitu. Nah, ini ilustrasinya. Misalnya nih, pembelian pertama di harga 10. Lalu market naik ke harga 11. Maka pembelian 10 ini langsung dijual karena sudah profit. Lalu market turun lagi di harga 10. Tentu bot akan beli lagi. Nah, ketika naik lagi ke harga 11, sudah profit. Botnya akan jual. Lalu market turun. Turunnya di harga 9. Karena mengalami koreksi ya. Nah, ternyata setelah menyentuh harga 9, bot beli, yang terjadi market bukan naik, tapi market turun ke 8. Maka yang terjadi adalah bot akan beli yang harga 8. Harga 9 itu masih di hold, masih ditahan. Nah, ketika harga 8 ini naik ke 9, kita udah profit, maka bot akan jual. Setelah itu market turun lagi. Dari harga 9, turun ke 8, turun ke 7. Maka bot akan beli. Ketika turun ke 6, bot akan beli. Lalu, naik lagi ke 7, pembelian di harga 6, bot jual. Lalu naik lagi ke 8, pembelian yang harga 7, bot jual. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari semua transaksi, ada satu transaksi yang belum terjual, yaitu pembelian di harga 9. Kenapa belum dijual?
karena harganya belum naik ke harga profit. Jadi mungkin kisaran harganya masih di antara harga 8 atau harga 9. Jadi ini yang harga 9 belum dijual. Tunggu sampai nanti harga 9 ini naik ke harga 10, maka yang pembelian di harga 9 ini baru akan terjual. Itu adalah sistem grid. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa IoTrade ini hanyalah sebuah alat bantu yang membantu Anda untuk memaksimalkan trading. Sekali lagi, IoTrade ini adalah sebuah alat bantu yang membantu Anda untuk melakukan trading. Nah, pengertian trading otomatis di sini bukan berarti kita cukup deposito di Binance, setelah itu dibiarin aja nanti botnya yang akan bekerja secara otomatis. Tidak seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi, kalau saya pakai sebuah ilustrasi, gini, IoTrade ini ibaratnya mobil yang canggih, gitu ya, mobil yang canggih. Tetapi kecanggihan mobil ini baru kepada interior-interiornya. Mobil ini belum bisa berjalan secara otomatis, gitu ya. Jadi kalau sekarang kan ada misalnya Tesla ya, mobil Tesla itu ada fitur yang kita tinggal perintah, saya mau berangkat ke Semarang, maka secara otomatis mobil Tesla itu akhirnya berangkat tanpa supir ke Semarang. Nah, bot sekarang tidak seperti itu, teman-teman. Gitu. Bot sekarang itu tentu ada intervensi dari kita. Apalagi yang melakukan custom. Gitu ya. Kita yang harus mengisi, lalu si botnya ini yang kemudian bekerja, mengikuti arahan daripada kita. Nah, kalaupun kita pakai yang follow master, sebetulnya sama juga. Hanya bedanya, kalau follow master bukan kita yang melakukan settingan, tetapi pro trader yang dipercayakan oleh developer itu yang melakukan settingan, gitu ya. Jadi kalau nanti di depan sana ada orang yang bilang, wah bot kita canggih banget, gitu. Semuanya berjalan secara otomatis sampai bisa memprediksi harganya naik atau turun, semuanya bisa diketahui. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena setahu saya sampai hari ini, bot hanya mampu membaca kondisi market naik dan turun dengan menggunakan sistem average dan grid, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini adalah sanggahan atau disclaimer yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Jadi IoTrade ini profitnya itu tidak dipatok. Kamu kalau ikut IoTrade sudah pasti 10% tiap bulan. Enggak seperti itu teman-teman. Nah, profitnya IoTrade itu tergantung daripada kondisi market. Makanya kadang-kadang di bulan tertentu ketika market lagi naik tinggi, kita profit bisa banyak. Tapi ketika market stuck, diam di tempat, kita profitnya kecil, bahkan mungkin kita nggak ada profit. Nah, itu bukan berarti botnya error. Hal itu terjadi dikarenakan ya memang kondisi marketnya lagi stuck. Gitu ya. Jadi IoTrade tidak bisa atau tidak memberikan jaminan bahwa dengan menggunakan IoTrade itu sudah pasti profit setiap bulan. Apalagi kalau di presentasi gitu ya. Udah pasti kalau ikut IoTrade profitnya pasti 10% tiap bulan. Wah, itu berarti miss presentasi. Kita nggak pernah menyampaikan bahwa IoTrade sudah pasti profit setiap bulan. Profit itu ditentukan oleh kondisi market. Oke ya. Nah, yang kedua, riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Gitu. Jadi kalau misalnya bulan ini teman-teman profit contoh 10%, bukan berarti bulan depan itu 10%. Kembali lagi kondisi market. Mungkin saja bulan depan bisa 20%. Kalau ternyata marketnya bergeraknya sangat agresif. Atau sebaliknya, bisa mungkin hanya 5% atau 3% ketika marketnya mengalami stuck. Ya. Jadi profit di bulan ini tidak menjadi jaminan atau gambaran bahwa profit yang sama akan terjadi di bulan depan.
gitu. Berikutnya sanggahannya adalah volatilitas dalam perdagangan kripto itu sangat besar yang membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Jadi kalau teman-teman melakukan trading harus diperhatikan gitu ya. Keuntungan besar itu akan berbanding lurus dengan resiko yang besar juga. Nah, cuman menariknya beruntungnya kita tradingnya itu adanya di spot. Jadi kalau Anda trading di spot, resiko terbesar Anda adalah floating, di mana duit Anda tidak berputar secara cepat. Akan mengalami stuck ketika market itu turun. Tetapi duitnya itu tidak akan hilang. Karena ketika nanti marketnya mengalami kenaikan kembali, maka aset Anda akan kembali naik. Itu keuntungannya kalau kita trading di spot. Nah, berikut, setiap risiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Jadi ketika Anda trading di IoTrade, gitu ya, Anda trading di Binance dan di Bitget menggunakan alat bantu atau tools yang bernama IoTrade, seluruh risiko itu ada atau menjadi tanggung jawab individu. Gitu. Jangan nanti ketika profit kita senang, tapi ketika floating lalu Anda mulai menyalahkan satu sama lain. Wah, saya floating banyak nih gara-gara ngikut leader saya. Contoh seperti itu. Jadi kembali lagi ini resiko menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu kami menyarankan untuk teman-teman menerapkan money management. Supaya apa? Supaya ketika kita punya money management yang baik dan disiplin, maka pada saat nanti market ini mengalami penurunan, Anda masih punya cadangan dana. Sehingga itu bisa digunakan lagi untuk melakukan trading ketika harga sudah di bawah. Nah, kalau harga sudah di bawah, pastinya kan harga itu akan naik. Nah, ketika harganya naik, di trading pertama, di modal pertama Anda betul masih floating. Tetapi di modal Anda yang kedua, ketika harga naik, Anda sudah profit. Jadi sambil menunggu koin yang floating, kita masih tetap profit di harga bawah. Kenapa? Karena kita bisa menerapkan money management yang baik dan disiplin, teman-teman. Oke, saya sudah mendengar semua tentang IoTrade. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan untuk bisa memulai menggunakan IoTrade? Tentu yang pertama adalah teman-teman segera mendaftar ke IoTrade menggunakan link referral dari pengundang Anda. Harga masih diskon, teman-teman. Sehingga untuk saat ini, semua pengguna IoTrade yang bergabung itu masih 0 rupiah atau 0 dolar. Artinya, teman-teman saat ini pakai IoTrade itu masih gratis. Tapi nanti kita akan berbayar. Kapan dimulai? Ketika nanti legalitas dari IoTrade ini sudah selesai. Nah, kalau legalitasnya sudah beres, maka ketika teman-teman bergabung menggunakan IoTrade, maka Anda sudah harus membayar. Informasi yang saya dapatkan itu sewa atau aktivasinya kurang lebih 100 dolar sekali seumur hidup. Jadi nanti teman-teman kalau sudah keluar legalitasnya ketika Anda bergabung, Anda harus mengeluarkan 100 dolar untuk melakukan aktivasi sekali seumur hidup. Nah, kalau sekarang masih gratis. Nah, mumpung gratis, lalu market lagi bagus, segera daftar menggunakan link referral pengundang Anda. Nah, kalau sudah didaftarkan, Anda bisa memulai trading. Dengan cara apa? Siapkan trading fee minimal 10 dolar yang nanti ditempatkan di IoTrade. Lalu modal trading Anda nanti ditempatkan di exchanger. Bisa pakai Binance, bisa pakai Bitget. Gitu. Dan kemudian tradingnya akan berjalan. Nah, trading fee ini buat apa? Nah, trading fee ini sebetulnya fee yang nanti akan kita berikan kepada IoTrade sebagai jasa. Karena IoTrade sudah membantu kita di dalam melakukan trading. Nah, berapa persen? Sebetulnya murah kok. Sistemnya adalah bagi hasil 80-20.
gitu ya. Trading fee yang dibebankan kepada setiap member adalah 20% dari profit, bukan dari modal, teman-teman. Jadi sebetulnya sangat kecil. Nah, setelah itu berarti kan teman-teman sudah melakukan trading, sudah melihat hasil trading, dan kemudian sudah bisa menceritakan keunggulan dari IoTrade ini kepada relasi Anda. Nah, biasanya ketika kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap, maka teman-teman akan miss presentasi di lapangan. Oleh sebab itu, ketika nanti Anda sudah aktif jadi member IoTrade, maka saran kami adalah ikuti Zoom rutin setiap hari Rabu, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang terupdate dan informasikan kesempatan ini ke teman-teman Anda untuk mencapai kesuksesan bersama, teman-teman. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya pada malam hari ini. Saya hanya mengutip kata daripada Jack Ma, kalimat daripada Jack Ma. Beliau mengatakan begini, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Jadi ternyata masa depan itu adanya sekarang, gitu. Kalau kita memulai masa depannya nanti, maka masa depan itu tidak akan bisa tercapai. Tapi ketika kita memulainya sekarang, maka secara perlahan-lahan masa depan itu akan tercapai. Maka terakhir dari saya, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Artinya gini, mulailah sekarang dulu, sehingga nanti ke depannya Anda akan melihat mujizat yang membuat Anda semakin hebat. Itu saja dari saya. Semoga presentasi saya pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan kita semua tercerahkan, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Dan saya membuka ruang pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya. Dari penjelasan saya tadi mungkin terlalu cepat, atau mungkin ada juga beberapa kalimat yang tidak dipahami, gitu ya. Nah, teman-teman boleh bertanya kepada saya, bisa lewat chat atau live secara langsung, supaya malam ini kita bisa berdiskusi, teman-teman. Nah, pertanyaan teman-teman itu sebetulnya akan menambah ilmu buat Anda sendiri dan juga buat peserta Zoom yang ada pada malam hari ini. Jadi saya sangat mengharapkan untuk teman-teman bertanya supaya kita semua bisa tercerahkan. Ya, saya persilakan buat teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, ada 48 peserta. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputaran informasi mengenai IoTrade atau seputaran tentang perkembangan kripto yang hari ini sementara naik harganya, boleh bertanya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau habis gas fee bisa nambah dari hasil profit enggak ya? Oke. Kalau teman-teman kehabisan gas fee, maka itu kan harus diisi kembali ya. Nah, diisi itu teman-teman boleh mengisinya dari profit yang sudah dihasilkan. Contoh gini, awalnya Anda masukin $50. Berarti $50 itu kalau sampai habis, maka akan menghasilkan profit sekitar $250 di exchanger. Nah, kalau misalnya Anda mau trading lagi, berarti kan harus isi lagi gas fee. Maka $250 yang profit tadi di exchanger
itu Anda bisa withdraw sebagian. Misalnya mau withdrawal 50 untuk gas fee, boleh. Atau mau withdrawal $100 untuk gas fee, itu pun boleh. Jadi gas fee itu bisa diambil dari profit yang sudah dihasilkan. Seperti itu, Pak. Oke, ini ada pertanyaan kedua. BTC sudah ATH lagi. Apakah risiko sangkut di pucuk besar jika masuk market sekarang? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, teman-teman. Memang kita tahu bahwa BTC itu sudah mengalami ATH, all time high, harga tertinggi terbaru, teman-teman. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui, altcoin sebagian besar itu belum mencapai ATH. Secara siklus biasanya begini nih, dari pengalaman yang sudah pernah saya lewati. Biasanya Bitcoin itu mengalami harga yang tinggi, dia akan mencapai ATH. Setelah Bitcoin, biasanya Ethereum yang kemudian akan bergerak dengan sangat masif. Nah, nanti setelah Ethereum, baru kemudian altcoin itu akan bergerak dengan sangat masif. Nah, kondisi hari ini kalau kita melihat, ATH itu baru adanya di Bitcoin. Sedangkan untuk koin-koin yang lain, itu belum mencapai ATH. Jadi potensi kita untuk mendapatkan profit itu masih sangat besar, Pak. Sampai kapan? Ya banyak orang memprediksi ya sekitar pertengahan tahun depan. Jadi kalau kita mau trading, ya sebetulnya sekarang kita mulai sampai nanti pertengahan tahun depan. Kita masih bisa ada potensi profit. Begitu ya. Pertanyaan ketiga dari Best Academy, kalau kita ikut IoTrade, apakah uang kita disimpan di akun Binance kita sendiri? Ya, itu benar. Itu benar. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita melakukan trading, dana kita atau modal kita itu tidak dipegang oleh IoTrade. Dana kita ada di exchanger kita masing-masing. Itulah yang membuat trading kita itu sangat aman dan bukan money game. Kalau money game cirinya sederhana, teman-teman. Di mana modal trading itu dipegang oleh perusahaan atau oleh platform tersebut, maka saya jamin itu adalah money game. Kenapa? Karena kekuasaan dana ada di platform tersebut. Nah, kalau IoTrade tidak megang duit kita. Duit kita adanya di exchanger kita sendiri, di Binance ataupun di Bitget. Gitu. Jadi penempatan dana adanya di exchanger kita sendiri, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih atas 3 pertanyaannya, Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Yuyun Alvasius Tobondo. Metode trading ada 2 yang paling menarik, yaitu average grid, lalu yang kedua adalah grid. Nah, apa kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana cara setting kedua metode tersebut? Baik, kalau teman-teman menggunakan average dan grid, maka ketika melakukan trading, dia akan menggunakan 2 metode tadi kan. Jadi misalnya gini nih, pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, dia akan menggunakan sistem average. Artinya dia akan menggabungkan ketiga atau keempat pembelian itu menjadi satu. Nah, lalu Anda juga menggunakan grid di bawahnya. Nah, kalau misalnya nanti marketnya masih terus turun, maka gridnya yang akan melakukan pembelian. Nah, biasanya market itu kalau dia udah naik, kemudian koreksi turun. Nah, ketika turun, biasanya harganya nggak langsung ke harga tertinggi. Biasanya market itu akan tektok di harga bawah. Gitu ya. Landainya di harga bawah. Nah, jadi kalau Anda menggunakan average dan grid, nah, kita masih punya potensi profit daripada si grid ini. Kenapa? Karena tektoknya di harga bawah. Nah, sedangkan si average ini akan masih menggantung, teman-teman. Nah, kapan akan terjual? Kalau harga kripto itu naik dan mencapai
harga average. Nah, itu kelebihan kalau kita menggunakan average dan grid. Nah, yang kedua, kekurangannya adalah kalau average dan grid adalah gini. Sepanjang harga tersebut belum mencapai harga average, maka ini akan terus menggantung. Ini akan terus floating si average tersebut, Pak. Sehingga modal kita itu tidak berkembang karena masih mengalami floating. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari average plus grid. Nah, ketiga, kalau kita menggunakan average dan grid, tentu modalnya akan jauh lebih besar. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Modalnya akan jauh lebih besar. Nah, karena biasanya average, apalagi kalau teman-teman menggunakan sistem martingale, gitu ya. Di average kalau kita menggunakan sistem martingale, kelebihannya adalah kejemputnya bisa lebih cepat. Ya, tapi balik lagi modalnya akan jauh lebih besar. Nah, kalau grid itu di kondisi market yang short away itu akan sangat cocok. Karena kalau market short away biasanya landainya di bawah nih. Tektokannya nggak tinggi harganya. Pelan-pelan begini. Nah, itu akan sangat cocok untuk teman-teman menggunakan teman-teman menggunakan grid. Seperti itu ya. Nah, pesan saya gini, buat profesional trader, ketika teman-teman melakukan custom, sebetulnya itu kan bisa Anda lakukan atau Anda revisi kapan saja. Jadi ketika kondisi market satu way, ya Anda bisa otak-atik untuk grid. Tapi ketika market lagi sangat agresif, ya bisa juga ada kombinasi average dan grid. Nah, seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikut adalah rekomendasi trading di Binance atau Bitget. Baik. Yang pertama, baik Binance maupun Bitget ini adalah platform yang terpercaya. Kedua, untuk volume perdagangan, baik di Binance maupun di Grid, sampai dengan hari ini volume perdagangannya juga masih sangat besar, teman-teman. Nah, lalu kelebihannya apa? Kelebihannya kalau menurut saya ya, untuk hari ini ya. Hari ini sebetulnya kalau kita melihat dari sisi keuntungan secara finansial, teman-teman boleh menggunakan Bitget. Kenapa? Kalau kita menggunakan Bitget itu ada promosi cashback seumur hidup dari gas fee. Kita tahu ya, bahwa setiap trading, baik beli maupun jual, di exchanger itu dikenain gas fee atau biaya trading gitu. Nah, kalau kita pakai Bitget, biaya trading itu akan dikembalikan kepada kita dalam bentuk cashback yang ditransfer setiap jam 8 malam. Nah, sedangkan Binance saat ini dia tidak ada program seperti itu. Jadi, kalau teman-teman pengen mendapatkan income lebih selain dari trading, nah teman-teman bisa menggunakan Bitget agar supaya bisa mendapatkan cashback dari trading fee. Dari Ibu atau Bapak Monty. Misalkan untuk gas fee awal $10 yang belum termasuk level V1. Lalu mau upgrade ke level V1. Apa harus isi $50 atau cukup tambah $40 saja lalu bisa level V1? Cukup ditambah saja, Saudara Monty. Gitu. Jadi kalau Anda sudah mengisi $10, tinggal tambah 40. Maka itu akan terakumulasi menjadi 50 dan secara otomatis status akan berubah dari VIP 0 menjadi VIP 1. Gitu ya. Nah, itu bisa dicicil. Misalnya pengisian sekarang $10. Lalu kemudian trading gas fee habis, isi lagi $10. Maka secara level itu dihitung menjadi $20. Minggu depan isi lagi 10. Minggu depan isi lagi 10, minggu depan isi lagi 10. Totalnya menjadi $50. Maka dengan sendirinya level itu akan berubah dari VIP 0 menjadi VIP 1. Gitu. Jadi
gas fee kita terakumulasi ya. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau mau ganti settingan dari custom ke follow master atau kebalikannya? Lalu jika tambah modal, trade, haruskah bot di stop atau cukup di pause saja dulu? Oke, ketika kita melakukan konversi dari apa namanya custom ke follow, maka harus dipastikan trading sebelumnya harus stop, gitu, harus stop. Karena kalau dia nggak stop, maka kan gini, stop itu kita lakukan karena kemungkinan modalnya kita pindahin, gitu ya. Contoh gini, teman-teman hanya punya $500 dan saat itu Anda mengambil follow silver, modal $500. Nah, $500 ini itu sudah dikunci atau sudah di lock untuk modal trading khusus untuk silver. Nah, ketika Anda membuka settingan custom dengan modal 500 ini, itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena bot sudah menghitung $500 ini untuk follow silver. Maka yang dilakukan apa? Silvernya harus di stop. Kalau di stop, maka $500 ini adalah modal yang tidak terpakai. Maka ketika Anda membuat yang custom, Anda bisa menggunakan $500 ini. Atau pakai cara yang kedua, $500 itu untuk silver. Lalu Anda pengen custom, tambah modal, misalnya $500 lagi. Berarti total kan ada $1.000 ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan trading di silver dan di custom. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, kita stop dulu trading yang lama, pindahin modalnya ke settingan baru, atau tambah modal supaya baik settingan lama maupun baru bisa berjalan secara bersamaan. Seperti itu teman-teman. Dari Pak Abram. Untuk custom BTC time frame-nya 15 menit atau 5 menit yang bagus. Untuk time frame ini saya masih bingung itu fungsinya untuk apa. Terus kalau modal 350 maksimalnya berapa layer? Oke, baik. Kalau BTC ini kan saya ibaratkan kapal besar ya teman-teman. Gitu. Pergerakannya memang terlihat lambat, tetapi kalau sekali dia bergerak itu sangat cepat sekali. Yang kedua, kalau kita trading di BTC, penurunannya juga nggak terlalu turun tajam. Begitu. Sehingga buat teman-teman yang rasa risih dengan floating, nah teman-teman bisa menggunakan BTC. Nah, sebenarnya time frame itu baik 15 maupun 5 itu kaitannya dengan agresivitas. Jadi kalau teman-teman memilih time frame 5, maka si bot itu akan lebih cepat untuk membeli dibanding dengan time frame 15. Gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ya untuk BTC itu saya menggunakan time frame-nya yang 5. Tapi kalau untuk altcoin saya memilih time frame-nya yang 15, Pak. Gitu. Nah, lalu modal 350 maksimal berapa layer? Tergantung, Pak. Nah, mungkin di grup kan itu sudah sering ya di-share ya sama Pak Zen gitu ya. Nah, kalau layer itu balik lagi kalau kita yang sudah pro trader, sebetulnya layer itu kita bisa rubah sesuai dengan kondisi market gitu. Nah, idealnya berapa? Yaitu tergantung dari settingan kita masing-masing gitu. Nah, atau mungkin kalau untuk settingan Pak Zen itu sangat profesional. Nah, beliau ada di sini mungkin bisa membantu untuk menjelaskan mengenai settingan dengan 350 cocoknya berapa layer. Ya, silakan Pak Jen boleh bantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abram. Tes. Ya, suaranya jelas Pak.
Sorry ini lagi ada urusan saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Tak tak sharing sebentar ya. Tapi nggak bisa nampilin layar Boleh. ini. Jadi gini, terkait dengan modal dan settingan, ini yang dibilang dengan money management ya, atau kita itu perlu mengatur modal kita. Tujuannya sebenarnya supaya hasil jangka panjangnya itu maksimal. Eh, di bulan ini dari tanggal 1 itu saya tuh ngetes dengan settingan yang agresif itu yang di grid di Doge. Kalau yang mantau di grup pasti tahu. Kalau saya sekarang itu udah profitnya itu udah $300 dari modal 500. Artinya udah 50% lebih ya. Itu belum ada 1 bulan. Nah, artinya itu bisa bisa dengan IO Trade itu bisa dibikin kalau mau yang high risk banget itu bisa. Jadi nggak cuman profit sebulan 5%, 2% itu enggak gitu ya. Nah, kembali lagi terkait dengan contoh tadi modal 350 mau maksimal berapa layer. Kalau mau di grid, saran saya itu kalau modalnya udah di atas 200, jangan cuman dibikin satu settingan. Kalau custom ya, ini custom kan nanti bisa otak-atik sendiri tuh. Misalkan nih, mau di custom di altcoin, entah itu di Doge, XRP, atau apapun bebas, atau bahkan di Bitcoin sekalipun, itu kalau bisa itu dibagi menjadi dua. Misalkan 350 bagi yang satu 200, yang satu 150. Tapi kalau untuk di Bitcoin modal di bawah 500 dibagi dua kalau menurut saya itu kurang worth it ya. Karena kalau ya amannya memang lebih aman. Tapi kurang worth itnya di sini menurut pandangan saya pribadi, saya mempunyai modal 500, saya ingin ngembangin di IO Trade, artinya udah mantap nih akan trading di kripto. Ya, kalau menurut saya tuh lebih lebih berani ke altcoin karena itu akan potensinya akan lebih besar lah. Mungkin pertanyaan misalkan lah bagaimana kalau misalkan ternyata koreksi terus turun ini. Nah, makanya itu money management yang diatur. Kalau misalkan 350 dibagi dua nih, start dulu 200 USDT-nya, misalkan kalau grid itu kan tinggal dihitung aja. Kalau misalkan mau dibutuhkan 10 grid, pembelian 117 misalkan, itu berarti cuma butuh 170. Saya juga itu satu settingan itu 175, 175, yang satu 350 yang sekarang. Jadi tetap saya bagi-bagi. Jadi triknya itu simple sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu tahu market juga. Triknya itu sangat simple. Modalnya dibagi dua, terus setar dulu dari modal yang kecil. Misalkan 200 dan 100, atau kalau 350 ya berarti yang satu harus, kalau di Bitget bisa sih 15, tapi kalau di Binance kayaknya nggak bisa deh, harus 16 ke atas. Kalau pakai Bitget, itu jadi yang 150 di start dulu, nanti sambil-sambil pantau ya, nggak harus dipantengin terus setiap saat, itu lihat aja kalau udah masuk ke layer 5, layer 6, baru yang settingan kedua di start lagi. Itu setelah jalan keduanya itu biarkan aja. Tapi ketika ternyata kok harganya naik drastis ya, itu yang settingan duanya tinggal satu layer, itu di pause aja. Nanti biarkan yang settingan satu jalan. Begitu terus. Nanti kalau settingan satu kan otomatis kalau naik kan otomatis kan dia cuman paling beberapa layar doang kebuka tuh. Nah, nanti kalau udah layer satunya udah mau full lagi, dibuka lagi settingan kedua. Itu yang saya lakukan di grid Doge itu, dan hasilnya itu udah luar biasa ya, hampir 100%. Udah 60%-an lebih kan di apa? Di hasilnya, di profitnya itu. Baru 20 hari berarti ya. Jadi gitu, kembali lagi tetap ke money management ya. Kalau saran saya ke money management. Nah, toh kalau misalkan yang modalnya kecil, nah saya juga tidak bisa menyarankan harus ke altcoin itu enggak ya. Tapi tanyakan kepada diri diri teman-teman masing-masing. Ini trading di kripto itu tujuannya untuk jangka panjang, jangka pendek, atau hanya untuk iseng-iseng. Kalau tujuannya untuk jangka panjang, jangan pernah panik melihat floating. Misalkan aku dari awal, dari jauh-jauh dari sebelumnya selalu mengingatkan, masuk ke IO Trade, memutuskan untuk trading kripto,
tentukan target. Misalkan targetnya minimal banget sampai pertengahan tahun depan, ya udah di prosesnya itu ada floating, ada apa itu santai saja. Yang penting kalau lagi pas naik-naiknya itu jangan FOMO. FOMO itu artinya apa? Jadi kalau dipakai ayo trade itu juga bisa FOMO. Misalkan nih udah punya modal yang misalkan tadi kayak 350, settingan money management yang oke, udah diatur tuh, misalkan dibagi dua. Ternyata kok naik kenceng nih. Wah ini kalau dibuka barengan atau dua-duanya udah di start aja, all in lah bahasanya gitu. Itu profitnya pasti akan lebih banyak. Nah, tapi kalau koreksi, floatingnya lebih lama. Nah, itu yang resiko yang perlu dipahami ya. Jadi kalau udah ditentukan money manajemennya cara apa? Tadi kalau menggunakan dua settingan, startnya bergantian atau tunggu yang settingan satu full, baru start settingan dua. Atau misalkan mau dibikin satu settingan, tapi dibikin misalkan 350, tadi misalkan minimal buat kalau di altcoin itu 20%. 20% itu kalau di grid, itu realnya itu bisa tahan sampai 25 sampai 30%. Karena IO trade ini kan nggak fix ya, 1% beli, 1% beli itu enggak. Kalau dia penurunannya agak drastis, dia biasanya ada jeda 2%, 3% itu. Dia biasanya di layer 6 sampai 6, 7, 8 ke atas itu biasanya renggangnya agak renggang lagi gitu. Jadi kalau di settingan 20%, 25% itu udah oke lah kalau untuk satu settingan. Jadi gitu ya. Kesimpulannya ya Pak Hendrik ya. Jadi buat teman-teman semua tentukan pertama tentukan target, tanya pada diri kalian masing-masing di profil trader lah bahasanya. Kalau istilah ini tuh profil tradernya itu yang konservatif, yang agresif, atau yang mungkin sedang-sedang saja. Modalnya berapa? Kalau memang modalnya $200 ke bawah, 300 ke bawah itu memang nggak terlalu banyak punya pilihan ya. Artinya kalau modalnya udah 500 ke atas, itu punya banyak pilihan sebenarnya yang bisa dimainkan. Apalagi kalau kita ngelihat di kondisi market saat ini, itu sebenarnya itu kalau ngelihat pergerakannya itu paling cocok pakai trading pakai IO trade ini, khususnya di altcoin. Kalau di altcoin semakin naiknya kenceng, turunnya juga kenceng, itu cuannya semakin gede. Berbeda kalau misalkan koin naik, turun sedikit, itu justru pakai IO trade itu cuannya kurang. Jadi gitu ya teman-teman. Kembali lagi ke modalnya, eh, profil kalian itu seperti apa, kira-kira panik nggak kalau ngeliat floating. Tapi kalau kalian misalkan lagi floating kok agak deg-degan, agak was-was, kalau saran saya Bitcoin aja. Udah gitu. Tetap nggak bisa dilawan ya, tetap Bitcoin. Nah terus saya tambahin lagi sedikit terakhir, terkait tadi untuk Bitcoin sekarang udah all time high ya, udah ATH. Tadi saya ngecek itu udah harganya itu udah harga tertinggi lagi dari kemarin. Sekarang sudah hampir 95.000 ya, sudah 94.500, 94.500.000 ya. Jadi udah lebih tinggi dari kemarin. Target terdekat Bitcoin itu adalah 100.000. Jadi kalau belum mencapai di atas 100.000, kalau menurut saya itu masih masih belum mencapai targetnya. Dan biasanya Bitcoin nanti itu ketika sudah mencapai all time high-nya, itu biasanya itu akan sideways di situ. Artinya naiknya nggak terlalu naik lagi, turunnya juga di situ-situ aja itu ada minggu-mingguan lah gitu. Nah kalau di situ udah begitu ya bisa dialokasikan ke misalkan ke altcoin lainnya gitu ya. Jadi gitu kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk Bitcoin targetnya kan rata-rata sampai 100.000 sampai 150. Jadi nggak usah khawatir apa bearish lagi atau gimana, itu kayaknya kalau menurut saya sih masih panjang deh. Targetnya ya sampai pertengahan tahun depan itu paling cepet lah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, manfaatkanlah yang waktu ini, yang timing pointnya itu tuh waktu-waktu ini tuh sampai pertengahan tahun depan itu dimanfaatkan semaksimalnya untuk mendapatkan profit. Kalau udah profit 100% itu udah nyaman rasanya. Gitu ya Pak Hendrik. Gitu ya teman-teman, kurang lebih gitu sharing dari saya. Mohon maaf ini nggak bisa share layar karena saya lagi ada urusan di luar. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, thank you Pak Hendrik. Ya, Pak Zen, terima kasih buat jawabannya dan semoga
jawaban dari Pak Zen ini bisa diterima dengan baik oleh Pak Abram sebagai penanya dan juga bisa dipahami oleh seluruh peserta pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Oke, saya melanjutkan pertanyaan yang berikut dari Pak Samsul Arifin. Sebagai pemula, saya tidak tahu mana koin yang bagus untuk saya tradingkan saat ini. Kalau saya mau trading custom, apakah IoTrade bisa memberikan signal koin untuk kita? Dan apakah di IoTrade ada menu edit sehingga kita tidak perlu men-setting dari awal? Jadi, kita tinggal ganti koin yang akan kita tradingkan saat ini. Terima kasih. Oke, saya coba membantu menjawab, Pak. Jadi gini, di IoTrade itu kan sebetulnya ada sekitar 20 koin ya, 15 atau 20 koin yang menjadi rekomendasi untuk kita trading. Nah, saya udah lihat, nah koin-koin tersebut termasuk koin-koin yang fundamental, gitu ya, bukan koin micin. Kenapa? IoTrade memilih koin-koin yang besar, dikarenakan kalau koin yang besar itu resikonya jauh lebih kecil dibanding meme coin atau koin-koin kecil. Gitu. Memang potensi profit akan jauh lebih besar, tetapi resikonya juga akan besar. Gitu. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya begini, kalau Bapak adalah trader pemula yang secara mental belum siap untuk melihat kondisi floating, maka saya sarankan boleh tradingnya di Bitcoin aja. Karena Bitcoin itu masih sangat bagus kok. Walaupun dia udah ATH, tetapi kemungkinan naik juga masih ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zian tadi, masih mungkin di kisaran 100.000 atau 150.000. Nah, kita berharap dengan harga mencapai 100.000 atau 150, harapannya Bapak bisa profit banyak. Misalnya profitnya 100%. Nah, langkah kedua strateginya adalah profit tersebut bisa ditarik supaya modal bisa ditarik supaya nanti untuk trading kedua itu Bapak bisa menggunakan profitnya saja. Nah, kita lihat kondisi market. Kalau ternyata Bitcoin-nya sudah mulai landai, nah baru kita bisa mulai lagi trading dengan altcoin. Nah, altcoin yang sudah disediakan oleh IoTrade adalah memang koin-koin yang fundamental. Tapi kembali lagi, namanya market ini kan sangat agresif, resikonya ada gitu. Jadi paling strategi itu yang bisa dilakukan gitu. Nah, settingnya bisa diedit nggak? Bisa. Jadi kapan saja Bapak mau melakukan edit terhadap settingan itu bisa dilakukan. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Samsul Arifin. Saya menjawab pertanyaan dari Ibu Yuyun Alfasius kembali. Apakah bisa menggunakan modal sebesar 10 USD gas fee tambah 50 USD modal trading? Bisa, Bu. Seperti yang tadi didiskusikan bahwa untuk memulai trading kita bisa mulai dengan gas fee $10, kemudian modal tradingnya $50. Nah, tapi kembali lagi, kalau dengan $50 gitu ya, seandainya profit 10% satu minggu, nah dapatnya cuma $5. Kita kalah dengan waktu. Kalau misalnya modal kita jauh lebih besar dari itu. Yang kedua, kalau dengan $50, money manajemennya itu sangat kecil sekali. Sehingga ketika terjadi penurunan market yang cukup tajam, nah $50 itu tidak akan maksimal untuk mengcover penurunan market tersebut. Kalaupun kita bikin jarak yang lebih jauh, kan kalau $50 itu bisa melakukan buy-nya 3 kali ya. Nah, kita bagi dalam 3 pembelian gitu. Nah, tentu kalau kita berharap 20% penurunan, maka setiap kali pembelian itu jauh jaraknya. Nah, akibatnya ketika jaraknya semakin jauh, maka transaksinya pun akan semakin lambat. Gitu. Jadi kalau saran saya gini, $50 untuk memulai trading boleh. Tetapi itu cuma sebagai uji coba melihat bot ini belinya seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat bot ini nggak error untuk beli koin, ternyata si bot ini belinya seperti ini, maka langkah kedua adalah teman-teman bisa tambahin modal.
Karena kalau $50 itu masih kecil modalnya. Ya, semoga menjawab ya. Oke. Kalau modal 500 gas fee-nya berapa? Terus yang ditradingkan berapa? Oke. Eh tadi modal untuk gas fee, teman-teman bisa memulainya dengan $10. Jadi kalau misalnya kita tidak mengejar level V1, ya teman-teman bisa langsung trading $10 aja, berarti 490 itu untuk modal trading. Tapi saran saya, kan ketika kita trading dan profit kan kita bisa cerita ke orang. Nah, pada saat mereka tertarik, dia akan menggunakan kode referral Anda dan Anda akan mendapatkan komisi. Jadi kalau dengan $500, saran saya adalah 50 ditempatkan sebagai gas fee dan 450 ditempatkan untuk modal trading. Nah, dari 450 ini kemudian akan berkembang. Ada profit, profit, profit. Nah, setiap kali profit akan mengalami pemotongan 20% dari gas fee yang $50 tadi. Nah, kalau sampai gas fee $50 itu habis, artinya di exchanger teman-teman itu sudah ketambahan profit sebesar $250. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan yang sama dari kalau modal 1.000 trading di custom BTC Grid sudah start trading, apakah bisa diubah jadi dua settingan 500 dan 500? Bisa, bisa. Nah, kelebihannya kalau custom kan tadi kita bisa mengutak-ngatiknya di tengah perjalanan. Jadi pertama dengan modal 1.000, tapi kemudian teman-teman bisa melihat, wah kondisi marketnya kurang sesuai harapan saya nih, pengen saya rubah supaya profitnya bisa lebih agresif. Nah itu teman-teman bisa merubahnya. Gitu, itu kelebihan daripada custom settingan. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Bagaimana kalau modal terbatas tapi ingin cuan di AIO Trade? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, teman-teman. Nah, teman-teman, rahasianya gini. AIO Trade itu sebenarnya kita punya potensi income ada dua. Kalau Anda menggunakan AIO Trade. Potensi income yang pertama adalah dari trading. Nah, trading itu ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk kita mendapatkan profit maksimal. Syarat yang pertama adalah modal. Syarat yang kedua adalah market. Nah, kalau modal Anda kecil, nah jangan berharap profitnya besar banget. Karena modal kecil itu akan berbanding lurus dengan profit yang akan kita dapatkan. Maka, kalau kita pengen punya income yang besar di trading saja, maka perbesar modal. Ini saya cerita ya, saya punya satu member di Cirebon, dia gabung itu baru 1,5 bulan. Awalnya, dia trading dengan modal $1.000. Satu hari kemudian, setelah dia melihat kinerja bot ini bagus, dia kemudian tambah. Dari $1.000, kemudian terakhir saya dapat info, dia sudah sekitar $10.000 lebih. Tahu nggak profitnya berapa? Profitnya dalam waktu 1,5 bulan, itu sudah mencapai $3.500. Berarti modal itu sangat menentukan ketika kita trading. Yang kedua, kondisi market. Itu juga sangat menentukan. Nah, pertanyaannya tadi, kalau modalnya kecil gimana? Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang kedua. Tadi kan sumber pertama income kita itu kalau kita dari trading. Nah, yang kedua, teman-teman bisa jalankan afiliasi. Gitu. Nah, afiliasi modalnya berapa? Modalnya cukup Anda menjadi VIP 1. Berarti kalau VIP 1 itu berarti modalnya hanya $50 saja. Potensi income-nya tanpa batas. Kalau kita menjalankan afiliasi, teman-teman,
kita tidak perlu dua persyaratan tadi. Tidak perlu Anda punya modal besar, tidak perlu Anda memikirkan kondisi market. Yang kita lakukan adalah kita hanya rajin publish tentang IO Trade dan orang-orang akan bergabung menggunakan kode referral Anda. Maka di situ Anda akan punya duit banyak di sana. Nah, kabar baiknya lagi, nanti setelah legalitas keluar, kita ada tambahan sistem untuk bisnis. Di mana tambahan sistem bisnis ini akan sangat menguntungkan kita semua. Kita tahu kalau sekarang kita sudah ada satu sistem di mana ketika kita aktif merekrut, maka kita akan dapat commission. Tapi sistem yang kedua namanya sistem matrix. Saya singgung aja di sini. Nah, matrix ini akan membantu Anda untuk bisa mendapatkan income lebih dari mitra Anda di IO Trade. Nah, ini akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan income. Nah, jadi buat teman-teman yang modalnya pas-pasan, nggak usah khawatir. Saya memulai IO Trade juga dengan modal yang terbatas. Hanya dengan mengaktifkan afiliasi, kemudian saya bangun jaringan. Saya dapat komisi dari sana, komisi itu yang kemudian saya pakai sebagai modal untuk trading. Gitu. Jadi semuanya selalu ada solusi. Buat Anda yang modalnya besar, modalnya misalnya puluhan dolar, silakan trading, nggak ngerekrut juga nggak apa-apa. Dengan kondisi market sekarang, profitnya pasti kencang. Tapi buat Anda yang modalnya terbatas, nah kita sama-sama rajin publikasi tentang IO Trade supaya kita dapat income dari afiliasi. Nah, income itu bisa Anda jadikan sebagai modal trading. Jadi semuanya ada solusinya. Begitu ya. Oke, pertanyaannya luar biasa banyak dan bertubi-tubi ya. Dan terakhir ditutup dengan pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Tembakannya langsung ke gawang lawan. Dan itu yang menarik sekali teman-teman. Gitu. Nah, saya tambahkan lagi ya berkaitan dengan afiliasi. Sebenarnya kan gini, kalau kita bicara tentang sebuah industri, industri yang paling bagus itu adalah industri yang baru dimulai. Karena kalau industri yang sudah berjalan lama, pemainnya udah banyak. Tapi kalau industrinya masih baru, orang masih belum melirik. Tantangannya ada. Tantangannya apa? Kita belum dipercaya oleh publik. Tapi justru itu adalah kesempatan besar kita untuk menjadi orang besar nantinya. Nah, ketika industri ini belum booming, kita sudah merintis terlebih dahulu. Pada saat nanti industri ini booming, kita akan menikmati hasilnya. Dan saya boleh bilang, kripto itu adalah industri yang baru dimulai. Teman-teman kalau ketemu rekan Anda, bahas tentang kripto, mungkin banyak orang belum tahu. Atau mungkin juga ketika kita diskusi tentang kripto, kesannya ini adalah produk scammer. Gitu. Tapi kita kan percaya bahwa kripto ini akan menjadi sebuah industri yang sangat besar. Kenapa? Kita melihat banyak negara sekarang itu sudah mengadopsi kripto. Gitu. Jadi kalau negara besar kayak Amerika aja percaya sama kripto, masa kita nggak percaya sama kripto? Nah, disinilah kesempatan kita untuk membangun bisnis kita, teman-teman. Mungkin 1-2 tahun ke depan, kripto ini akan booming. Orang mulai melakukan trading. Orang butuh alat bantu trading. Nah, ketika mereka butuh alat bantu trading, mereka akan memilih IO Trade. Nah, ketika mereka memilih IO Trade, maka keuntungannya ada di tangan Anda. Gas fee yang Anda akan dapatkan itu besar sekali, teman-teman. Gitu, ya. Jadi, manfaatkan peluang ini untuk kita sama-sama bangun bisnis ini. Apalagi momentumnya tepat. Halving sudah lewat, kita sudah masuk di awal bull market, dan nanti akan masuk bull market di mana semua orang akan membahas tentang kripto, akan trading, dan kita tinggal perkenalkan IO Trade aja ke mereka. Gitu. Nah, semakin banyak kita perkenalkan IO Trade, maka semakin banyak juga tim yang akan bergabung, semakin banyak juga income yang akan kita dapatkan, teman-teman. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang modalnya terbatas, ayo bersama saya, bersama Pak Zen, bersama Pak Didi, bersama Pak Alex,
dan seluruh leader-leader Ayo Trade yang ada, kita kembangkan bisnis ini sama-sama. Saya percaya ya, 1 tahun ke depan, teman-teman yang komit jalankan bisnis ini bersama-sama, saya doakan jadi kaya raya. Seperti itu. Oke? Satu pertanyaan lagi, boleh untuk teman-teman sampaikan kepada saya sebelum saya menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan satu ucapan. Selamat buat teman-teman yang sudah trading dan sementara menikmati profit karena Bitcoin sementara terbang tinggi. Salam sukses buat kita semua dan sampai ketemu minggu depan. Hormat buat kita semua. Terima kasih. Ini saatnya melangkah. Mari kita meraih kesempatan. Jangan mudah tergoda yang tak pasti. Bersama Ayo Trade, trading aman dan tidak mungkin scam. Janji profit setiap hari itu bisnis penipuan. Market spot yang dinamis, kita ikuti logika. Dengan Ayo Trade semuanya aman dan otomatis, mudah dijalankan dan tidak ribet. Bersama Ayo Trade kita maju, bermain aman tapi sesuai jalur. Trading cerdas tak perlu ragu, marketnya tak bisa kita telusuri bersama. Banyak yang datang dengan janji palsu, jangan sampai terjebak, teruslah waspada selalu. Ayo Trade hadir, bantu kita bertahan. Saat yang tepat masuk trading kripto sekarang. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Ayo bergabung, jangan ragu lagi. Bersama kita capai semua mimpi. Dengan Ayo Trade kita melangkah pasti menuju kesuksesan yang sempurna. Janji profit setiap hari itu bisnis penipuan. Market spot yang dinamis, kita ikuti logika. Dengan Ayo Trade semuanya aman dan otomatis, mudah dijalankan dan tidak ribet. Bersama Ayo Trade kita maju, bermain aman tapi sesuai jalur. Trading cerdas tak perlu ragu, marketnya tak bisa kita telusuri bersama. Jangan tertipu janji di luar sana. Bersama Ayo Trade kita maju bersama. Trading cerdas, profit nyata, langkah aman untuk masa depan kita bersama. Jangan mudah tertipu janji di luar sana. Bersama Ayo Trade kita maju bersama. Trading cerdas, profit nyata, langkah aman untuk masa depan kita bersama.